perhatian publik akan terfokus pada The Dream Team, Ducati Lenovo, dalam ajang MotoGP 2025. Hal ini wajar mengingat Pecco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, kini berkolaborasi dengan Marc Marquez, yang telah mengantongi 6 gelar juara dunia MotoGP. Menurut pendapat beberapa pihak, termasuk Luca Marini, persaingan antara keduanya diharapkan dapat membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi dalam balapan. Marini meyakini bahwa kompetisi untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2025 akan banyak dipengaruhi oleh performa kedua pembalap ini. Dia juga berpendapat bahwa dominasi dalam perebutan gelar juara dunia kemungkinan besar akan jatuh kepada Bagnaia dan Marquez, terutama jika tim lain seperti Aprilia dan KTM tidak dapat meningkatkan performa mereka. Hal ini akan menjadi tantangan bagi tim-tim tersebut untuk bersaing dengan kekuatan Ducati. Dengan Pecco dan Marc berada dalam satu tim, mereka akan saling mendorong satu sama lain untuk meningkatkan kemampuan mereka, ungkap Marini kepada Crash.net. Jika Aprilia dan KTM tidak mampu mencapai level Ducati, kita bisa melihat mereka berdua bertarung untuk meraih kemenangan di setiap balapan, tambahnya. Apakah Marquez dan Pecco Bagnaia akan tetap kompak hingga akhir musim? Duet antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez seringkali dijuluki sebagai The Dream Team, dan mereka dianggap sebagai satu-satunya pasangan yang dapat menandingi duo Yamaha, yaitu Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Namun, masalah muncul karena kolaborasi antara Lorenzo dan Rossi dikenal sangat tidak harmonis. Hubungan keduanya yang begitu tegang membuat Yamaha terpaksa membatasi akses ke garasi masing-masing pembalap. Pertanyaannya sekarang, apakah kemitraan antara Bagnaia dan Marquez akan berjalan harmonis sepanjang tahun 2025? Atau justru akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja? Yang jelas, Marc Marquez, yang dikenal sangat ambisius, telah menyatakan bahwa kepentingan tim adalah prioritas utamanya. Ia menegaskan, "Kami ingin bekerja dan menang sebagai sebuah tim. Bukan siapa yang menang, tapi tim dan semua orang di Ducati yang bisa menang. Maka mari kita lihat pada akhirnya di mana posisi kami di klasemen." Pernyataan ini menunjukkan komitmen Marquez untuk menjunjung tinggi kerjasama tim, meskipun tantangan dalam hubungan antar pembalap tetap ada. Pecco Bagnaia selama ini dikenal sebagai pembalap yang tenang dan tidak emosional. Meskipun ia telah terlibat dalam persaingan sengit dengan Jorge Martin dalam 2 musim terakhir, hubungan mereka tetap terjaga dengan baik. Kini, tantangan baru muncul ketika ia harus bersaing dengan Marc Marquez, yang tentu saja akan menghadirkan dinamika yang berbeda. Namun, Bagnaia, yang merupakan juara dunia MotoGP 2022 hingga 2023, telah menyatakan bahwa ia memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap Marquez. Ini sangat menarik. Ini benar-benar tim terkuat di grid. Jadi saya pikir kami bisa mengambil keuntungan dari hal itu dan kami mencoba untuk belajar dari beberapa hal tentang Marc, ungkap Bagnaia. Ia juga menambahkan, "Saya pikir dia akan beradaptasi dengan sangat baik dengan tim dan bagian pertama selama tes kami akan bekerja sama untuk meningkatkan motor dan mencoba untuk tiba di balapan pertama dalam kondisi siap. Dan kemudian apa yang akan terjadi, akan terjadi." Dengan pernyataan tersebut, muncul pertanyaan apakah hubungan yang harmonis ini akan terus terjalin sepanjang MotoGP 2025, atau justru sebaliknya yang akan terjadi? Tim Pertamina Enduro VR46, Uccio Salucci akhirnya menjawab isu terkait timnya yang akan merekrut Pedro Acosta di MotoGP 2026. Menanggapi hal tersebut, Salucci memastikan semua itu hanya rumor belaka. Sebab pihak VR46 tak pernah berbicara serius dengan Acosta untuk membajaknya dari Red Bull KTM. Meski diakui Acosta adalah salah satu talenta terbaik di MotoGP saat ini, Salucci menegaskan masih terlalu dini jika membicarakan terkait susunan pembalap baru. Isu Acosta ke VR46. Masalah finansial yang tengah menerpa KTM membuat nasib para pembalap tim pabrikan Austria itu menjadi tanda tanya. Salah satunya adalah Acosta yang dikabarkan akan meninggalkan KTM dan VR46 menjadi salah satu destinasi terbarunya. Kendati demikian, Salucci membantah kabar tersebut. Ia memastikan sampai saat ini belum ada pembicaraan serius mengenai Acosta. Pertama-tama, saya ikut sedih mendengar kabar tentang KTM, karena kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan KTM. Kami memulai hubungan kami pada tahun 2014 di Moto3 dengan Stefan Pierer, Pit Bearer dan semua jajaran direksi dan manajemen. Saya tidak suka cerita ini, tetapi itulah kenyataannya, ujar Salucci, melansir dari Motorcycle Sports, Rabu, 29 Januari 2025. Acosta adalah pembalap yang fantastis. Mungkin sekarang ia adalah talenta terbaik di MotoGP. Tetapi sekarang terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Sejujurnya saya tidak pernah berbicara serius tentang Acosta di tim kami, tambahnya.
KTM diterpa masalah finansial. Seperti diketahui, KTM saat ini sedang diterpa masalah finansial usai berakhirnya MotoGP 2024. Ada banyak utang yang melilit keutangan KTM. Kendati memiliki utang yang besar, tim pabrikan asal Austria itu menegaskan bahwa utang-utang tersebut tidak akan mengganggu program balap mereka untuk musim 2025. Karena itu, KTM saat ini sedang mencari investor untuk bisa tetap bertahan di tengah gempuran finansial yang sedang melanda mereka.